Jawara bola. Matahari bersinar terik sejak pagi. Dari langit yang biru bersih, cahaya matahari seperti ingin menguji siapa yang benar-benar punya semangat juang. Lapangan tanah merah di tepi kampung sudah ramai sejak pukul 8 pagi. Padahal peluit pertandingan baru akan ditiup pukul 9. Waduh, rame banget. Kayak pasar dadakan ini, celetuk Mang Ocot sambil menyeringai di balik payung kecil yang dibawanya sendiri. Ia sudah duduk di kursi plastik tua hasil pinjaman dari rumahnya, lengkap dengan bekal rengginang dan termos berisi es jeruk. Tim Bala FC berdiri berjajar rapi di sisi lapangan. Wajah-wajah muda mereka mengkilap karena keringat, namun semangatnya tampak menyala. Pak Udin, pelatih mereka, melangkah di depan barisan. Tatapannya menyapu satu persatu anak-anak yang dilatihnya selama ini. Jangan gugup, main dengan tenang. Sepak bola itu bukan soal gaya, tapi soal tanggung jawab. Ingat, kalau satu saja dari kalian salah posisi, bisa kebobolan semua, ucap Pak Udin dengan nada tegas namun penuh harapan. Siap, Pak, jawab mereka serempak, suaranya penuh tekad. Di tribun bambu sederhana, Rini duduk mencatat sesuatu di bukunya. Ia sudah tak ikut latihan penuh sejak posisinya diambil alih oleh Khalif, anak kelas 4 yang luar biasa lincah. Tapi semangatnya untuk mendukung tak pernah surut. Setiap sore ia masih hadir. Kadang ikut passing ringan, kadang hanya mengawasi dan mencatat stamina serta pergerakan teman-temannya. Teh Rini nyatet apa sih? Tanya Mang Ocot sambil menyeruput es jeruk. Stamina pemain, Mang. Sama peta pergerakan mereka di lapangan. Peta pergerakan? Maksudnya kayak jejak-jejak mereka gitu. Iya, biar tahu siapa yang aktif bergerak, siapa yang cuma diam di tempat. Oh, kalau begitu mah bukan peta panas, tapi peta gebetan, ujar Mang Ocot sambil tertawa sendiri, tanpa peduli Rini hanya mengangguk kecil, menahan senyum. Hari itu lawan mereka bukan sembarangan. Namanya Tunas Jaya dari kampung Babakan. Ukuran tubuh pemain-pemainnya lebih besar, rata-rata anak kelas 6. Pelatih mereka pun dikenal keras dan disiplin. Babak pertama pun dimulai. Kick-off dilakukan oleh Bala FC. Bola pertama kali digiring oleh Dika, nomor 10 sang gelandang pengatur serangan. Ia mengoper ke Khalif, nomor 9, yang langsung menggiring ke depan. Gerakannya cepat, seperti bayangan yang meluncur di antara ilalang. Tapi belum sampai 2 langkah, bola sudah direbut oleh bek lawan Simni, si Iwan yang bertubuh jangkung. Khalif terjatuh. Bukan pelanggaran, hanya kalah badan. Main biasa saja Khalif, jangan terburu-buru, teriak Pak Udin dari pinggir lapangan. Pertandingan berlangsung keras. Tunas Jaya unggul dalam duel fisik, namun Bala FC unggul dalam rotasi bola. Bola bergerak dari kaki ke kaki, Dika ke Andi nomor 8, lalu ke Bagus nomor 7, kembali lagi ke belakang ke Salman nomor 4, si bek tengah andalan. Satu peluang emas muncul di menit ke-7. Tendangan jarak jauh dari Bagus menghantam tiang gawang. Bola memantul, tapi tak ada yang menyambut. Ya ampun, sedekat itu, seru Rini sambil memukul lututnya sendiri. Tenang, masih panjang waktunya, kata Pak Udin pelan. Namun matanya tajam, seolah merekam setiap celah dan kelemahan tim. Menit ke-12, bencana kecil datang. Serangan balik cepat dari Tunas Jaya mengalir seperti air di selokan pas hujan deras. Bola dikirim ke kaki pemain nomor 11 mereka, anak kecil dari sisi kiri yang luar biasa cepat. Ia melewati Salman dan Oki, nomor 5, lalu melepaskan tendangan mendatar ke sudut kanan bawah. Gol! Teriak penonton dari sisi Babakan, skor 1-0 untuk Tunas Jaya. Wajah anak-anak Bala FC seketika memudar. Beberapa saling memandang tapi tak ada yang bicara. Pak Udin segera menepuk tangannya keras-keras. Ayo bangkit, lawan belum menang, kalian belum kalah, yang penting jangan saling menyalahkan. Ayo. Anak-anak mengangguk pelan. Kiper mereka, Tony nomor 1, menendang tanah di depan gawangnya sebagai pelampiasan kecil. Pertandingan dilanjutkan. Namun suasana berubah. Tunas Jaya semakin percaya diri, sering umpan-umpan panjang ke sisi kanan pertahanan Bala FC yang dijaga oleh Rudi nomor 2. Rudi beberapa kali salah mengantisipasi bola lambung, nyaris berakibat fatal.
Menit ke-15, Dika berhasil memotong umpan lawan dan melakukan solo run menawan. Ia melewati dua pemain lalu mengoper ke Khalif. Khalif menendang keras, tapi bola melenceng ke kiri gawang. "Khalif, jangan main sendiri, pikirkan tim," tegur Pak Udin lantang. Khalif menunduk. Ia tahu dirinya terlalu terburu-buru, tapi memang kesempatan itu sungguh menggoda. Di pinggir lapangan, Mang Ocot membagikan semangka potong ke anak-anak kecil yang menonton sambil duduk di rerumputan. "Tenang aja, kadang-kadang kita harus minum dulu. Menang itu belum tentu cepat, tapi harus tepat," ucapnya sambil menyodorkan semangka ke Rini. Rini menolak dengan halus. Ia masih sibuk mencatat ulang posisi Salman dan Rudi yang beberapa kali terlalu maju. Pak Udin pasti akan mengevaluasi ini. Strateginya perlu penyesuaian. Kayaknya formasi 3-4-4 terlalu menekan. Harus kembali ke 4-4-2 atau mungkin 4-5-1, gumamnya sendiri. Mang Ocot hanya menggaruk kepala. "Aku nggak ngerti formasi, yang penting siapa yang banyak gol, itu yang menang." Menit ke-22. Bala FC mulai menemukan irama. Dika bermain lebih dalam, hampir seperti gelandang bertahan. Ia mengambil bola dari belakang, lalu mengoper ke sisi kiri tempat Bagus berlari. Bagus mengirim umpan lambung ke Khalif. Khalif menahan bola dengan dada, lalu berputar mengelabui dua pemain. Kali ini ia tidak menendang. Ia memberikan umpan tarik ke Andi yang datang dari belakang. Tendangan Andi keras, tapi kiper lawan menangkap bola itu dengan sigap. "Ayo, semangat!" teriak para penonton dari sisi Bala FC. Waktu terus berjalan. Triknya matahari makin terasa. Nafas anak-anak semakin berat. Tapi tak satu pun dari mereka mengeluh. Menit ke-27, Bala FC hampir kebobolan lagi lewat sundulan lawan dari tendangan sudut. Beruntung bola mental keluar lapangan. Pak Udin memberi instruksi cepat. "Bertahan dulu. Tunggu waktu yang tepat. Ingat, waktu masih panjang." Menit ke-30, saat semua hampir putus harapan, satu momen gemilang terjadi. Dari sisi kiri pertahanan, Rudi berhasil merebut bola dari pemain lawan. Ia langsung mengirim umpan panjang ke tengah lapangan. Khalif mengejar. Kiper lawan ikut maju. Satu sentuhan, bola dilambungkan melewati kiper. Gol! Penonton Bala FC melompat dan bersorak. Skor imbang 1-1. Pak Udin mengepalkan tangan ke udara. Itu baru main sabar dan kerjasama, bukan ego. Khalif menunjuk ke Dika dan Andi sambil tersenyum. "Hasil latihan passing, Pak." Babak pertama tinggal 3 menit. Tapi Tunas Jaya menyerang habis-habisan. Bala FC bertahan sekuat tenaga. Nafas mereka terengah, kaki terasa berat. Rudi sampai harus berpegangan lutut, namun mereka bertahan. Salman menyapu bola dengan dadanya. Oki 2 kali membuang bola jauh, meski terlihat sangat lelah. Dan akhirnya, peluit dibunyikan. Babak pertama selesai. Skor 1-1. Anak-anak berjalan ke pinggir lapangan, duduk. Nafas mereka satu-satu seperti habis mendorong gerobak penuh kayu. Pak Udin mendekat. Ia tak langsung bicara. Ia biarkan mereka minum dulu. Baru setelah itu ia bicara pelan tapi dalam. "Sabar. Yang penting sekarang sudah imbang. Tapi ini belum selesai. Belum waktunya bersantai." Semua menatap Pak Udin. "Lawan memang lebih besar iya. Tapi kalian lebih rapi. Jangan andalkan kemampuan sendiri-sendiri. Percaya pada kerjasama. Gol akan datang kalau kita yakin dan sabar. Ingat itu. Sekarang istirahat dulu." Rini berjalan mendekat ke arah Khalif. Ia menyodorkan botol air minum. "Kamu keren tadi," katanya. Khalif tersenyum, sedikit malu. "Itu juga karena kamu, Rini," jawabnya. "Kalau kamu nggak rela digantikan, mungkin aku nggak bisa main di sini." Rini tersenyum simpul. "Saya belum menyerah kok. Saya cuma menunggu giliran." Khalif mengangguk mantap. "Kalau nanti kamu masuk tim cewek SMP, kamu pasti jadi kapten." Dari jauh, suara Mang Ocot terdengar lagi. Waktunya minum, dan waktunya bikin gol lagi. Satu lagi, ayo. Anak-anak tertawa lemah. Tapi di mata mereka, tak ada sedikit pun tanda menyerah. Matahari masih menggantung di langit, sedikit miring ke barat, tapi panasnya belum juga reda. Udara terasa makin lengket. Debu-debu dari lapangan tanah merah itu menempel di wajah, di kaki, bahkan di rambut para pemain. Babak pertama sudah selesai.
Skor masih imbang 1-1. Tapi anak-anak Bala FC tahu pertandingan belum selesai. Justru sekarang pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Di pinggir lapangan, Pak Udin berdiri tegap sambil merentangkan tangan seolah sedang memeluk udara yang panas. "Kalian semua hebat," katanya pelan, tapi tegas. Tapi hebat saja belum cukup. Kalian harus tahan. Tahan capek, tahan panas, tahan rasa ragu. Khalif duduk memeluk lutut. Nafasnya berat, tapi matanya masih menyala. Dika bersandar pada tas plastik berisi botol minuman. Andi, Bagus, Salman, semuanya diam. Mereka sedang menyimpan sisa-sisa energi dan kepercayaan diri yang sudah mulai terkikis oleh cuaca. "Lawan kalian hari ini bukan cuma Tunas Jaya," lanjut Pak Udin, "tapi juga haus, lelah, dan ketakutan dalam diri kalian sendiri." Rini berdiri tak jauh dari mereka. Ia memegang papan catatan yang sudah mulai kotor oleh debu dan keringat. Ia mengangguk sambil menunjuk bagian lapangan. Posisi Rudi harus lebih rapat ke tengah. Sisi kanan terlalu gampang dimasuki. "Kalau bisa pindah ke formasi 4-2-3-1, ujarnya pelan. Pak Udin melirik, lalu tersenyum kecil. "Kita sudah latihan bareng-bareng. Sekarang kita main juga bareng-bareng. Ini strategi terakhir," katanya sambil menggambar skema di tanah menggunakan ranting pohon. Babak kedua dimulai. Tendangan pertama dari Tunas Jaya langsung mengancam. Pemain nomor 9 mereka, Dani, langsung menusuk dari sisi kanan. Tapi Salman tampil luar biasa, seperti batu besar di tengah jalan, ia menjegal dengan bersih. Bola keluar lapangan, Khalif mengacungkan jempol dari jauh. "Makasih, Sal." Salman hanya mengangguk singkat. Ia sibuk menyeka keringat dengan bagian bawah kaosnya. Menit ke-36, Tunas Jaya melakukan tusukan dari tengah. Bola liar jatuh di kaki Dani. Ia menendang keras dari jarak dekat. Tony, kiper Bala FC, melompat. Bola mental di depan gawang. Penonton menahan napas. Dani menyambar lagi, menendang ulang. Tapi bola menghantam mistar gawang. Penonton menjerit, sebagian melompat, sebagian hampir terjatuh. Mang Ocot sampai berdiri sambil teriak, "Kayaknya gawangnya dijagain sama leluhur kampung kita." Tony masih tergeletak di tanah, tertawa kecil sambil mengangkat jari telunjuknya. "Masih aman, Pak." Bala FC mulai mengubah cara bermain. Dika kini lebih dalam, seperti gelandang bertahan. Ia mengatur tempo, memancing lawan naik. Saat satu momen datang, ia mengirim umpan terobosan jauh ke depan. Bagus mengejar bola. Bek lawan menutup jalur. Bagus mengelabui dengan 2 step over, memutar, lalu mengirim umpan tarik ke tengah. Khalif datang menyambut, shoot! Tapi bola melebar, kiper sudah salah posisi gawang kosong. Tapi bola meluncur keluar, semua penonton serentak menjerit, "Ah!" Khalif terduduk di tanah kecewa. Rini berdiri dan berteriak, "Enggak apa-apa Khalif, terus tekan mereka." Pak Udin tidak banyak bicara. Ia hanya menepuk dada sendiri, memberi isyarat, "Main terus, jangan berhenti." Menit ke-44, Tunas Jaya mengganti pemain. Yang masuk lebih segar, lebih cepat. Sementara Bala FC masih dengan 11 pemain yang sama sejak awal laga. Anak-anak mulai kelelahan. Andi jatuh saat duel udara. Dika terpeleset sendiri. Rudi hampir jatuh saat mengejar lawan, tapi mereka bangkit lagi dan lagi. Mereka terus lari, terus menutup ruang, terus mengejar. Menit ke-50, Bala FC mendapatkan tendangan bebas. Jaraknya sekitar 22 meter dari gawang. Agak ke kiri, ideal untuk kaki kanan Dika. Pak Udin berteriak, "Main pendek dulu, jangan langsung tendang." Tapi Dika melihat langit. Ia tahu ini momen langka. Ia mengambil ancang-ancang, menendang. Bola melengkung indah menuju pojok atas gawang. Tapi kiper lawan melompat sempurna, bola ditepis ujung jari. Tendangan penjuru. Bagus membawa bola ke sudut lapangan. Ia melempar pelan ke Khalif. "Kamu yang ambil?" tanya Bagus. Khalif mengangguk. Ia mengangkat tangan memberi isyarat. Semua pemain Bala FC maju. Tendangan lambung diarahkan ke tiang jauh. Andi melompat. Kepalanya menyambut bola dengan tajam. Gol 2-1 untuk Bala FC. Lapangan bergemuruh. Rini melompat sambil memeluk papan catatannya. Mang Ocot sampai menumpahkan es jeruk ke celana. Penonton kampung bersorak seperti sedang hajatan. Pak Udin hanya mengusap wajah, lalu berkata lirih, "Terima kasih Tuhan." Tapi permainan belum berakhir. Tunas Jaya langsung menyerang balik.
Mereka menggempur habis-habisan. Bola dihajar ke segala arah. Tony 2 kali harus menjatuhkan diri untuk menepis tembakan. Oki bertabrakan dengan lawan. Bahkan Rudy yang sempat kesulitan di babak pertama kini bermain luar biasa, memotong umpan lawan dengan tackle bersih. Menit ke-58, Tunas Jaya hampir menyamakan kedudukan lagi, tapi Salman menyapu bola keluar, langsung menuju ke arah Khalif di depan. Khalif menggiring bola. 1 lawan 1. Semua penonton berdiri, tapi ia tidak menendang. Ia mengoper ke Dika di tengah. Dika bergerak maju, lalu mengoper lagi ke Bagus di sisi kiri. Bagus tenang. 1 sentuhan, tendangan bola meluncur dan mental di kaki kiper. Bukan gol. Dan tak lama kemudian, peluit panjang berbunyi. Pertandingan selesai. Bala FC menang 2-2. Anak-anak tumbang di lapangan. Ada yang terbaring, ada yang duduk sambil menangis, ada yang tertawa. Mereka berpelukan. Nafas terengah, tapi wajah-wajah mereka penuh cahaya. Pak Udin masuk ke tengah lapangan. Ia menepuk pundak satu persatu pemainnya. Kalian bukan cuma hebat, ucapnya. Kalian sudah jadi tim. Mang Ocot datang dengan payung terbalik penuh dengan rengginang. Semua dapat rengginang gratis, buat hadiah permainan yang jujur. Rini berdiri menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia menatap Khalif yang kini memegang bola pertandingan dengan bangga. Kamu pantas ada di tim ini, katanya. Khalif menatap balik, senyumnya sederhana tapi tulus. Tanpa kamu, aku nggak akan ada di sini. Pak Udin menepuk bahu Rini. Bapak dengar, di SMP sebelah sudah ada tim perempuan. Kamu bisa gabung ke sana. Rini mengangguk pelan. Tapi sebelum itu, lanjut Pak Udin, kamu harus latihan lebih keras. Kamu harus layak masuk ke sana. Rini mengangguk. Saya siap, Pak. Anak-anak mulai berdiri. Mereka saling berpegangan tangan. Di langit, matahari mulai turun membentuk siluet jingga di balik pohon randu. Tapi di hati mereka, semangat justru baru mulai tumbuh. Dan di lapangan kampung kecil itu, cerita besar baru saja dimulai. Pak Udin datang dengan peluit tergantung di leher dan kertas lusuh di tangan. Latihan hari ini bukan buat keringetan, katanya. Tapi buat mikir. Anak-anak saling pandang. Mikir? Maksudnya gimana, Pak? Tanya Salman. Pak Udin menggelar tikar plastik di tanah, meletakkan gambar-gambar posisi pemain dan catatan kecil. Rini membantu membentangkan papan tulis bekas, yang belakangnya masih ada coretan warung pulsa. Sekarang kita evaluasi, kata Pak Udin. Karena pertandingan berikutnya sudah pakai sistem resmi, 11 pemain inti, 5 cadangan. 5 cadangan, Pak, tanya Tony si kiper. Iya, jadi satu tim ada 16 pemain. Kita harus siap. Pak Udin menuliskan nama-nama di papan. Pemain inti Bala FC, Ton, kiper, refleks bagus, meski masih sering telat keluar dari sarang. 2. Salman, bek tengah, kuat, tangguh, cocok jadi tembok. 3. Oki, bek kanan cepat tapi suka maju tanpa lihat belakang. 4. Rudy, bek kiri, makin stabil, punya umpan panjang. 5. Andi, gelandang bertahan, keras kepala, tapi daya tahan tinggi. Dika, playmaker, pengatur serangan, kaki kiri maut. 7. Bagus, sayap kanan, lincah, suka ngelawak di lapangan. Jakarta Raju, sayap kiri, semangat tinggi, belum teknikal, tapi makin cerdas. Pian, gelandang serang, stamina kuat, belum stabil. Khalif, penyerang utama, cepat, insting gol tinggi, tapi kadang terburu-buru. 11. Yadi, penyerang pendukung, teamwork bagus, kadang gampang hilang fokus. Cadangan sementara. 11. Ujang, kiper cadangan, tangan kuat, tapi kurang percaya diri. 11. Pendi, bek serba bisa, suka ngelantur kalau gugup. 11. Gelandang, rajin, belum ngerti taktik. 19. Ham, sayap kanan, anak baru, belum tahan 2 babak. 11. Penyerang, punya kecepatan, masih pemalu. Pak Udin menghela napas. Yang cadangan bukan berarti jelek, tapi kita harus atur stamina, cedera, dan strategi. Semua akan main, asalkan siap. Jakarta Raju duduk dengan lutut ditekuk, menatap papan nama-nama itu. Namanya masuk inti, tapi ia tahu penampilannya belum maksimal. Khalif duduk di sampingnya, menyender ke tiang bambu. Kamu udah hebat, Jack, katanya. Lari kamu paling banyak kemarin. Tapi bolanya masih sering lepas, jawab Jaka. Itu bisa dilatih, tapi semangat kayak kamu gak bisa dibeli. Pak Udin berdiri lagi.
Sekarang kita bahas satu-satu. Kelebihan, kekurangan, dan latihan yang harus ditambah. Ia menunjuk ke Tony. Kelebihan, refleks. Kekurangan, komunikasi. Kamu harus teriak lebih banyak. Ke Salman. Kamu back bagus, tapi jangan cuma kuat, harus cerdas juga. Belajar baca arah bola. Ke Dika. Kamu otaknya tim ini, tapi kamu nggak bisa kerja sendiri. Ajari yang lain cara buka ruang. Lalu ke Jaka Taraju. Semangatmu luar biasa, tapi kamu belum berani ambil keputusan. Kadang harus maksa, kadang harus nahan. Kita latih itu. Jaka mengangguk. Siap, Pak. Pak Udin lalu nunjuk Khalif. Kamu itu ibarat pedang tajam, tapi jangan asal tebas. Kita latih kamu buat sabar, cari ruang. Khalif tersenyum kecil. Siap, Pak. Latihan siang itu tidak banyak lari. Mereka duduk melingkar, diskusi formasi, membahas situasi permainan. Rini menunjukkan cuplikan video dari pertandingan sebelumnya lewat ponselnya yang retak layarnya. Lihat ini. Di menit 31, posisi kalian terlalu lebar. Tengah kosong jelas Rini. Oh iya, seru bagus. Makanya kita hampir kebobolan. Makanya jangan suka lari sendiri, celetuk Oki. Lah, yang ninggalin aku siapa? Balas Oki. Pak Udin hanya geleng-geleng sambil nyeruput kopi botolan. Setelah istirahat, mereka masuk latihan posisi bertahan. Fokus latihan, jarak antar back, transisi dari bertahan ke menyerang, komunikasi keeper, cover, dan pressing. Pak Udin melatih mereka dengan sistem 2 lawan 3 bertahan untuk melatih penutupan ruang. Jaka dan Salman sering berpasangan. Mula-mula mereka kebobolan terus. Tapi pelan-pelan mereka mulai tahu cara baca gerakan lawan. Lihat mata lawan bukan bolanya, kata Pak Udin. Itu yang nunjukin kemana dia mau nendang. Sore mulai turun. Angin mulai datang dari arah sawah. Latihan berakhir dengan game mini 7 versus 7. Di sini pemain cadangan ikut masuk. Ilham yang baru pertama kali main dengan tim utama kaku. Tapi setelah digoda-goda Bagus, dia mulai nyaman. Main itu kayak nyinden, kata Bagus. Harus santai, tapi fokus. Yang lain tertawa. Tapi dalam game itu justru Ilham bikin assist buat Khalif. Gol bersih. Semua tepuk tangan. Pak Udin mengangguk. Nah, ini gunanya cadangan. Jangan diremehkan. Kalian semua harus siap turun kapan saja. Rini mencatat siapa saja yang paling banyak menyentuh bola, siapa yang paling sedikit. Ia juga mencatat jumlah sprint, umpan sukses, dan tackle bersih. Statistik itu penting, katanya ke Pak Udin. Biar nggak main asal suka-suka. Pak Udin tersenyum, jangan terlalu canggih juga, nanti anak-anak pada minder. Ya nggak lah, saut Bagus. Yang penting kan kita tahu siapa yang harus ditambah nasinya. Menjelang malam, mereka duduk bersama di bawah langit yang mulai ungu. Di kejauhan, suara adzan maghrib mulai terdengar. Pak Udin berdiri, tangan di belakang, menatap lapangan. Tim ini sudah tumbuh, katanya. Tapi kita belum matang, masih banyak yang harus dilatih. Ia memandang satu persatu wajah anak-anak di hadapannya. Kalian bukan sekadar kumpulan pemain, kalian keluarga. Dan tugas keluarga itu bukan cuma menang bareng, tapi juga kalah bareng, belajar bareng, dan bangkit bareng. Angin sore menyapu rambut mereka. Jaka Taraju menatap Khalif, yang sedang mainkan bola dengan lutut. Kamu yakin kita bisa juara kampung musim ini? Tanya Jaka. Khalif menahan bola di punggung kakinya. Yakin, tapi cuma kalau kita jadi tim sungguhan. Jaka tersenyum. Kita sudah mulai ke sana kan? Khalif mengangguk. Dan kita belum selesai. Di langit burung-burung pulang ke sarang. Di lapangan kecil itu semangat tak pernah pulang. Ia justru menetap di dada setiap anak yang bermimpi jadi jawara bola. Kemenangan kemarin seperti mimpi yang baru saja selesai ditonton. Tapi pagi ini, semua sudah kembali ke kenyataan.